Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Budaya Melayu Riau. Masih bersama Ustazah Eka Iramadhani dan Ustazah Renti Sasmita. Ananda yang Ustazah sayangi, kelas 1 Khadijah dan kelas 1 Aisyah. Kita akan lanjutkan pelajaran bab 1, taat ibu bapak dan guru. Nah, sebelumnya kita baca doa belajar dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah menambah ilmu pengetahuan kita dan memberi karunia agar kita dapat memahami pelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah Ananda diharapkan dapat mengetahui dongeng bertema taat kepada guru yang akan Ustazah bacakan. Yang kedua, Ananda dapat menyebutkan nama-nama tokoh sesuai teks dongeng yang Ustazah bacakan. Yang ketiga, Ananda juga dapat mengambil manfaat dari dongeng yang Ustazah bacakan. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Semoga kita bisa mencapai tujuan kita setelah berakhirnya video ini. Sebelum kita masuk kepada pelajaran, Ustazah akan mengingatkan kembali pembelajaran kita sebelumnya. Ada pengertian ibu dan bapak maupun pengertian guru. Ibu dan bapak adalah sebutan bagi kedua orang tua kita. Meskipun di rumah kita juga bisa memanggil dengan sebutan ayah, bunda, umi, abi, ataupun mama dan papa. Sedangkan guru adalah sebutan untuk orang yang memberi kita ilmu pengetahuan. Biasanya orang tua kita juga bisa kita anggap sebagai guru kan? Karena orang tua sering sekali memberi atau menyampaikan ilmu yang tidak kita ketahui. Nah, Ananda, apabila Ananda patuh dan mendengar apa yang orang tua dan guru katakan, maka kita akan disebut dengan anak yang taat. Tetapi jika tidak patuh pada orang tua dan guru, maka kita akan disebut anak durhaka. Nah, Ananda semuanya mau jadi anak yang taat atau anak yang durhaka? Ustazah doakan semoga Ananda menjadi anak yang solehah dan taat kepada orang tua dan guru. Selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran hari ini ya. Ananda, bacalah halaman 13 tentang teman kita Hanim. Di situ ada cerita Hanim, bagaimana sikap Hanim terhadap orang tua dan guru. Apakah sikap Hanim pada orang tua dan guru ada perbedaan? Bagaimana cara Hanim bersalaman kepada orang tua? Bagaimana pula cara Hanim bersalaman kepada guru? Semuanya Ananda dapatkan informasi tersebut pada bacaan halaman 13. Baca sampai selesai ya Ananda. Selanjutnya setelah Ananda membaca, sekarang Ananda akan mendengarkan kisah atau dongeng tentang kekura. Ananda juga bisa menyimaknya pada halaman 14. Sebelumnya dongeng itu apa sih? Dongeng adalah salah satu tradisi lisan Melayu Riau. Dongeng berisi tunjuk ajar dalam kehidupan. Nah, dongeng ini biasanya diceritakan oleh orang tua kita ya. Sekarang kita akan mendengar dongeng tentang kekura ingin terbang. Lihatlah, ada kekura bersama teman-temannya loh. Ada gagak, elang, ular, dan kancil. Nah, sekarang kita akan langsung mendengarkan cerita tentang kekura. Pada suatu hari, kekura melihat seekor burung yang sedang terbang. Kemudian, tak lama sudah itu, kekura pun berpikir dan dia ingin sekali terbang bersama burung-burung. Tetapi kekura tentu saja tidak bisa terbang dan dia tidak bisa meminta pertolongan kepada siapapun. Kekura sangat sedih. Akhirnya kekura memutuskan untuk menemui kancil dan meminta bantuan kancil. Kekura pun menyampaikan keinginannya, yaitu ingin terbang.
Kemudian Kancil pun berpikir sebentar. Setelah itu Kancil mengatakan, baiklah Kekura, datanglah esok pagi ke tempat ini. Kekura sangat senang sekali karena Kancil mau membantunya untuk terbang. Di perjalanan, dia setiap menemui hewan-hewan atau binatang-binatang, dia selalu menyatakan kalau dia besok akan terbang. Semua binatang dan hewan pun heran dan merasa tidak percaya. Tibalah keesokan harinya. Pada pagi harinya, Kekura sudah tiba lebih dahulu di tempat yang dijanjikan Kancil. Sejumlah hewan yang telah diberitahu Kekura pun merasa penasaran dan mereka berkumpul di sana. Mereka hendak melihat apakah benar Kekura dapat terbang. Tak lama kemudian, Kancil pun datang. Kancil membawa tongkat dan dia segera mendekati Kekura. Kekura, aku adalah gurumu. Apakah kamu bersedia taat dengan gurumu? Kata Kancil. Nah, Kekura pun menjawab, ya, aku bersedia, pasti, aku bersedia. Kata Kekura. Kemudian Kancil pun memberikan Kekura sebuah tongkat. Tongkat kayu ini akan membuatmu terbang. Kamu harus gigit tongkat ini kuat-kuat. Pesan Kancil kepada Kekura. Dan selama terbang nanti, kamu tidak boleh berbicara sedikit pun. Kamu bersedia? Kata Kancil. Kekura pun menjawab, ya, tentu saja aku bersedia. Ingat ya, kata Kancil. Selama terbang nanti, kamu tidak boleh bicara sedikit pun. Pesan Kancil lagi mengingatkan Kekura. Kemudian, Kancil memanggil 2 ekor burung dan burung-burung tersebut diminta untuk mencengkram masing-masing ujung tongkat kayu. Dengan begitu, kedua burung dapat membawa Kekura terbang. Nah, seperti ini ya Ananda. Kedua burung tersebut pun membawa Kekura terbang melayang di udara. Kekura nampak bahagia sekali karena keinginannya terwujud. Nah, tetapi sesampainya di udara, Kekura disapa oleh burung gagak. Hai Kekura. Kekura tidak menjawab sapaan burung gagak. Burung gagak pun menyapanya sekali lagi. Hai Kekura. Tapi Kekura tetap saja tidak menjawab. Kemudian setelah berkali-kali disapa tetapi tidak ada jawaban, burung gagak pun merasa kesal. Hai Kekura, sombong sekali kamu. Baru dapat terbang sekali saja sudah sombong. Memang sombong Kekura ini, kata burung gagak. Kekura pun menjadi gusar karena dituduh sombong oleh gagak. Dia merasa perlu menjelaskan alasannya tidak menjawab teguran gagak dari tadi, walaupun harus melanggar perintah gurunya agar tidak boleh bicara. Aku tidak boleh bicara oleh guruku, kata Kekura dengan suara lantang pada gagak. Tapi sayang sekali, ketika Kekura bicara, mulutnya pun terlepas dari tongkat kayu yang membuatnya terbang. Akhirnya, Kekura pun jatuh bebas ke tanah. Nah, Ananda, itulah akhir dari cerita Kekura terbang tadi. Karena dia melanggar pesan gurunya, dia pun terjatuh. Hikmah dari cerita ini, Ananda, hidup Kekura menjadi sengsara karena dia tidak taat dan patuh kepada gurunya. Kasihan sekali ya kura-kura. Dia jatuh dari atas udara. Pasti sakit sekali ya anak-anak. Nah Ananda, bersikap baiklah kepada guru dan taatilah perintah dan pesan-pesan dari gurumu ya. Agar Ananda menjadi siswa yang taat, biasakanlah Ananda melakukan hal-hal di bawah ini. Apa saja ya? Ini termasuk adat kita kepada guru ya. Yang pertama, jika Ananda bertemu guru di jalan, nah Ananda harus dapat menyapanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua,
Minta izin kepada guru sebelum bertanya atau jika ingin menjawab pertanyaan. Yang ketiga, jika Ananda bersalaman, ingatlah untuk menempelkan tangan guru di tepi keningmu ya. Yang keempat, dengarkan dan ikuti apa yang dikatakan guru. Dan yang terakhir, segera kerjakan tugas yang diberikan oleh guru agar waktu Ananda tidak terbuang, juga tugas Ananda tidak akan menumpuk. Nah, Ananda lakukanlah 5 hal di bawah ini agar Ananda menjadi siswa yang taat. Nah, Ustazah akan mengingatkan sekali lagi, ada perbedaan ketika kita menyalami kedua orang tua dengan menyalami guru. Perhatikanlah gambar Siti berikut. Yang pertama, ada gambar Siti yang sedang bersalaman dengan orang tua. Lihatlah, Siti mencium kedua tangan orang tuanya, baik tangan Umi dan Abi. Tetapi ketika Siti bersalaman dengan ibu guru, Siti tidak mencium tangan ibu guru. Siti hanya meletakkan tangan ibu guru ke kening atau di tepi kening Siti. Ananda paham ya bagaimana adab bersalaman kepada orang tua dengan guru? Ayo, tangan siapa yang biasanya kita cium ketika bersalaman? Ya, kita mencium tangan orang tua kita. Tetapi kalau guru, kita hanya meletakkan tangan guru tersebut di tepi kening ya. Selanjutnya ada tunjuk ajar Melayu yang akan kita bacakan. Perhatikan syair berikut ya tentang tunjuk ajar Melayu. Wahai Ananda, kekasih ayah, menuntut ilmu janganlah lengah. Carilah guru walaupun susah. Dakilah bukit, turuni lembah. Wahai Ananda, dengarlah amanah. Carilah ilmu yang diridhoi Allah. Di dunia berguna, di akhirat berfaedah. Hidup dan mati beroleh berkah. Wahai Ananda, cahaya mata, ilmu dituntut menjadi pelita, menerangi hati dalam gulita, supaya hidupmu tidak ternista. Nah, itu adalah syair yang berisi tunjuk ajar dalam kehidupan orang Melayu. Semoga Ananda bisa mengambil hikmah dari tunjuk ajar tersebut. Ananda, untuk tugas BMR kali ini, Ananda hanya diminta mengerjakan latihan BMR melalui Google Form yang akan Ustazah bagikan dalam WA Group nanti. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, segala pujian untukmu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Dan aku meminta ampunan dan bertobat kepadamu.